Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Inawati dengan NPM 229110249. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan teknik menulis berita. Presentasi ini akan memenuhi mata kuliah digital jurnalis 4G dengan dosen pengampu Dr. Rozia SPD MA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, tahap penulisan berita. Penjelasan teknik penulisan berita menurut hikmat dan maksum Ningrat mengenai teknik penulisan berita, yakni penulisan berita dimulai dengan ringkasan atau klimaks dalam alinea pertamanya, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam alinea berikutnya. Dengan memberikan rincian cerita secara kronologis atau dalam urutan yang semakin menurun daya tariknya. Alinea berikutnya yang memuat rincian berita disebut tubuh berita, dan kalimat pembuka yang memuat ringkasan berita disebut teras berita atau lead. Lalu yang kedua ada menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Temukan peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan mengumumkan perubahan kurikulum nasional yang bertujuan meningkatkan literasi digital di sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga ada pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan informasi ada 3, yakni wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung oleh narasumber untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, dan juga pendapat. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, tatap muka, ataupun panggilan telepon, dan juga secara tertulis. Lalu yang kedua itu ada observasi langsung. Jurnalis hadir di lokasi kejadian untuk mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi. Memungkinkan mereka juga dapat menangkap secara detail peristiwa dan nuansa yang ada di sana. Yang ketiga ada analisis data digital. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, jurnalis kini dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber online seperti media sosial, database publik, dan juga situs web untuk mendapatkan informasi yang relevan. Selanjutnya ada mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi, perlu dilakukan penulisan dengan rumus 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Aspek yang harus ditonjolkan oleh berita adalah unsur why. Unsur yang 5 lainnya merupakan pelengkap. Dikutip dalam Hanika et al. 2023. Unsur dan contoh 5W plus 1H, what, adalah unsur yang menjelaskan apa yang terjadi. Contohnya hujan deras selama 12 jam menyebabkan banjir. Unsur where menjelaskan di mana hal itu terjadi. Contohnya, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Unsur when, kapan peristiwa itu terjadi. 24 Februari 2025 pukul 06.00 WIB. Pada unsur who, menjelaskan siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Contohnya warga Jakarta terdampak, BNPB, Gubernur DKI Jakarta. Unsur why menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Contohnya sistem drainase yang buruk dan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir. Lalu yang terakhir ada unsur how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Banjir 1 meter, warga dievakuasi ke pengungsian. Selanjutnya ada penerapan struktur piramida terbalik dalam berita. Struktur piramida terbalik ada 3, yaitu pertama piramida terbalik. Informasi terpenting itu terletak di awal paragraf, detail di tengah, dan latar belakang di akhir. Struktur ini paling banyak digunakan dalam berita-berita. Lalu ada struktur naratif, kronologis. Struktur ini mengisahkan peristiwa sesuai urutan waktu. Lalu struktur yang ketiga ada episodik, memecah berita ke dalam beberapa bagian tematis. Piramida terbalik digunakan untuk menyeleksi informasi dari informasi yang paling penting untuk diletakkan di bagian atas atau awal naskah. Informasi kurang penting akan diletakkan pada bagian tengah berita dan ditutup dengan informasi pendukung pada akhir berita, dikutip pada Putri 2022. Menurut Kusuma et al. 2024, gaya penulisan berita lazim disebut dengan gaya piramida terbalik. Tujuan dari piramida terbalik adalah untuk memudahkan pembaca agar cepat mengetahui apa yang terjadi dan diberikan. Tujuan lainnya adalah memudahkan redaktur memotong bagian yang tidak penting yang terletak pada bagian bawah berita. Bentuk berita terbalik tersebut terdiri atas judul berita, garis tanggal, teras berita, dan tubuh berita. Yang keenam ada membuat kerangka berita. Menurut Abimayu, pada tahun 2023, kerangka
Angka berita merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah menjadi sebuah berita. Berita terdiri dari tiga unsur, yakni judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Yang pertama, menurut Enia Listikal, judul berita merupakan gambaran topik yang harus berfungsi untuk memberitahukan persoalan yang dibahas dalam berita. Penulisan judul harus mencerminkan isi berita yang ditulis dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan padat. Selain itu, judul berita tidak boleh memberikan makna ganda atau ambigu pada isi berita. Yang kedua adalah lead atau teras berita. Paragraf pertama yang menjawab 5W plus 1H secara ringkas. Lalu yang ketiga, isi berita atau body. Pengembangan dari teras berita dengan fakta tambahan, kutipan narasumber, dan juga data-data pendukung lainnya. Lalu ada latar belakang. Informasi pendukung seperti peristiwa serupa yang terjadi di masa lalu. Yang kelima ada penutup, kesimpulan atau perkembangan terbaru dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, menulis teras berita atau lead. Dikutip pada Yeli et al. 2023, teras berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat ringkas serta diawali dengan unsur who dan what. Sesuaikan dengan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh teras berita, itu ada contoh hard news lead, gempa bumi berkekuatan 6, skala Richter mengguncang wilayah Yogyakarta Selasa malam menyebabkan beberapa bangunan rusak. Contoh pada soft news lead, suasana haru menyelimuti rumah sakit tempat bayi kembar siam berhasil dipisahkan setelah operasi selama 12 jam. Lalu yang kedelapan ada menulis isi berita. Menurut Effendi Erwan, isi berita merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah teras berita. Dalam penulisan, isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3-5 kalimat. Usahakan pula agar setiap paragrafnya hanya berisi satu ide. Paragraf yang pendek serta hanya memberikan satu ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan pembacaannya dan memudahkan pemahaman dalam membaca berita. Yang kesembilan ada body atau tubuh berita. Dikutip pada Fahera, badan berita biasanya berisi fakta atau kutipan yang mendukung lead berita termasuk menyebutkan atau attribution, sumber pemberi informasi berupa data mengapa atau why, dan bagaimana how. Selanjutnya ada penyuntingan berita. Dikutip pada Nur Cahya et al. 2023, penyuntikan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan, kesalahan nama, lokasi, dan lainnya. Selanjutnya ada kesalahan tata bahasa, makna kalimat, dan pembedaan opini dengan fakta. Dalam penulisan berita yang akan dipublikasikan juga memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Penulisan berita juga harus memenuhi formula penulisan berita. Yang pertama ada ketepatan. Fakta harus akurat dan sesuai dengan sumber. Yang kedua ada keringkasan. Gunakan kalimat singkat dan jelas. Yang ketiga ada kejelasan. Hindari kalimat berbelit. Lalu yang keempat ada sederhana. Gunakan bahasa sederhana dan mudah untuk dipahami. Lalu yang kelima ada rasa hormat. Tulisan harus bersifat netral dan menghormati pihak-pihak yang diberitakan. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan berita. Yang pertama, objektif. Seorang wartawan harus menjaga jarak dengan berita yang diangkatnya. Dengan demikian, wartawan dilarang melibatkan kepentingan pribadi dan pandangan subjektif terhadap berita yang diangkat. Lalu yang kedua ada cover both side. Tulisan harus seimbang dan berusaha mencantumkan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga ada prinsip hemat kata. Prinsip dasar komunikasi mengharuskan agar komunikasi berjalan dengan cepat dan jelas dalam waktu dan ruang yang relatif terbatas. Lalu selanjutnya ada peristiwa harus mengandung unsur 5W1H. Artinya dalam berita harus menjelaskan peristiwa apa yang ditulis, siapa yang terikat, kapan itu terjadi, di mana terjadinya, dan bagaimana rangkaian peristiwa tersebut.
Selanjutnya ada sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Dalam pola ini, maka data yang paling penting harus diletakkan di paling atas. Diikuti pada Effendi et al. 2023. Sekian presentasi mengenai teknik menulis berita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.